kita sebagai calon orang tua dan juga mungkin orang tua baru gitu ya, sebelum mendidik anak gitu Mbak, biasanya apa sih PR atau hal utama yang perlu kita persiapkan? Jadi hal yang pertama sebenarnya kan khususnya mungkin buat yang calon orang tua atau yang baru mau menikah gitu ya. Untuk kalau kita bicara soal pengasuhan anak tuh sebenarnya topik pembahasannya tuh harusnya sudah dibicarakan sejak misalnya sepakat yuk kita nikah yuk gitu ya. Ada seseorang ayah gitu ya, dia baru punya bayi gitu ya. Tapi itu dia sangat nggak suka dengar bayinya nangis. Itu memancing emosinya dia, jadi marah-marah gitu ya. Marah-marahnya tuh yang sampai banting-banting bareng sampai dia nggak betah berada di ruangannya sama anaknya. Nah, padahal kan dia ayah ya gitu, dia harus ada di sana gitu, harus hadir, harus terlibat dalam pengasuhan. Nah, ini dari contoh cerita itu dikisahkan bahwa si ayahnya terus terus langsung menyadari kok saya nggak suka dengar anak nangis gitu. Kenapa nih gitu? Ada apa nih gitu ya? Oke, selamat datang di Eko Podcast, satu suara untuk Gema Tanpa Batas. Nah, di podcast kali ini senang banget saya Fitri gitu ya, yang biasanya Mas Nori yang jadi host, sekarang hostnya Bisik pindah ke Eko. Dan kebetulan sekarang ditemani oleh salah satu narasumber atau teman diskusi gitu ya, yang sudah pernah juga tampil di Eko Podcast dan sekarang datang kembali. Terima kasih banyak Mbak Vera. Terima kasih diundang kembali. Seneng banget Mbak, akhirnya saya jadi bisa ngobrol sama Mbak Vera, biasanya di belakang layar ya kan Mbak. Nah, sedikit recall kali ya Mbak Vera. Mbak Vera merupakan psikolog klinis anak gitu yang sudah sangat berpengalaman untuk menangani membantu ribuan orang tua dan anak-anak di Indonesia. Oh iya. Selama lebih dari 20 tahun ya Mbak ya. Iya, bukan ya baru 25 tahun lah. Ya, ini kayak bilangnya baru ya, malu sama yang lebih lama. Biasanya kayak yang saya temuin tuh di supir Bluebird biasanya. Pas nanya udah berapa lama Pak? Baru 35 tahun. Karena ada yang lebih lama lagi ya. Iya, karena ada yang lebih lama iya, lagi. betul. Ya ampun. Nah, oke Mbak Vera, senang banget. Terima kasih ya Mbak sudah hadir Sama-sama. kembali gitu. Terus kita sebenarnya hari ini mau diskusi terkait dengan pola asuh gitu Mbak, yang sebenarnya ini jadi diskusi di belakang layar sama tim podcast sebelumnya gitu, terkait dengan pola asuh yang bilangnya tuh istilahnya VOC. Dulu tuh kayaknya aku waktu kecil belum apa-apa udah diomelin gitu, kayak salah sedikit langsung penggaris terbang gitu. Nah, terus kayak penasaran apakah sekarang pola asuh VOC itu gitu masih ada nggak sih gitu, yang mungkin Mbak Vera sedikit banyak temui gitu ya ketika berpraktik sebagai psikolog gitu. Dan juga banyak banget teori-teori parenting yang mungkin orang tua muda atau calon orang tua gitu yang saat ini ingin belajar lebih jauh gitu Mbak, dan juga bagaimana kita sebagai calon orang tua dan orang tua ini menyiapkan mental kita sendiri gitu sebagai untuk mengasuh anak, dan juga bagaimana kita bisa membentuk anak itu menjadi resilient. Itu juga ingin dibahas gitu Mbak di podcast ini. Nah, mungkin bisa langsung masuk aja gitu ya ke pertanyaan aku gitu. Kita sebagai calon orang tua dan juga mungkin orang tua baru gitu ya, sebelum mendidik anak gitu Mbak, biasanya apa sih PR atau hal utama yang perlu kita persiapkan sebagai calon orang tua atau orang tua? Hal pertama ya, ambil kursus.
Ambil kursus apa nih Mbak? Ada emangnya kursus orang tua? Kursus Nggak ada orang tua, juga ya. iya. Kalau ada pasti laris ya. Adanya kursus itu yang apa namanya, yang ngasuh anak itu loh Mbak, yang pakai boneka anak. Oh itu untuk jadi babysitter itu sih ya. Oh iya ya. Yang bapak ibunya ikut juga Mbak. Oh ada ya, ada ya. Oh, Ada. ya. Oke. Bukan kursus itu ya. Bukan itu yang dimaksud. Jadi hal yang pertama sebenarnya kan khususnya mungkin buat yang calon orang tua atau yang baru mau menikah gitu ya. Untuk kalau kita bicara soal pengasuhan anak tuh sebenarnya topik pembahasannya tuh harusnya sudah dibicarakan sejak misalnya sepakat yuk kita nikah yuk gitu ya, atau yuk kita akan membangun keluarga, punya anak dan sebagainya. Itu sudah harusnya jadi kalau mau nikah tuh tidak diomonginnya nanti pakai adat apa, nikahannya di mana dan sebagainya, tapi itu menjadi salah satu topik yang didiskus juga. Walaupun ketika misalnya di awal sudah oke, kita pengasuhannya mau seperti A gitu ya, tapi nanti dalam perjalanannya ternyata berubah, itu lain soal gitu, itu nggak masalah juga. Tapi di awal tuh memang sudah menyiapkan diri mental gitu ya, bahwa kita akan jadi orang tua gitu ya, mengenali diri juga bahwa kita masing-masing nih gitu, ayah dan ibu, calon ayah dan calon ibu ini juga membawa baggage, beban masing-masing dari pengasuhan sebelumnya gitu. Nah ini ada kebetulan ada satu buku yang kalau misalnya seekers mau baca gitu ya, ada judulnya Parenting from the Inside Out, yang nulis Daniel Siegel. Nah ini dia membahas nih, misalnya ya, contoh kasusnya gini ya, ada seseorang ayah gitu ya, dia baru punya bayi gitu ya, tapi itu dia sangat nggak suka dengar bayinya nangis. Itu memancing emosinya dia jadi marah-marah gitu ya, marah-marahnya tuh yang sampai banting-banting bareng, sampai dia nggak betah berada di ruangannya sama anaknya. Nah padahal kan dia ayah ya gitu, dia harus ada di sana gitu, harus hadir, harus terlibat dalam pengasuhan. Nah ini dari contoh cerita itu dikisahkan bahwa si ayahnya terus terus langsung menyadari, kok saya nggak suka dengar anak nangis gitu, kenapa nih gitu, ada apa nih gitu ya. Nah terus jadinya dia merujuk ke belakang, ternyata selama dia dulu masih menjadi anak-anak, dia orang tuanya tuh juga nggak suka dengar anak orang nangis, sehingga dia nggak boleh mengeluarkan suara seberisik, nangis sedikit pun tuh nggak boleh gitu. Jadi dia terbiasa untuk nangis tuh suatu hal yang asing, salah gitu ya, asing. Jadi nggak pernah, rumah tuh tenang gitu ya, nggak ada yang nangis gitu ya, sehingga ketika dia jadi ayah punya bayi, tangisan tuh menjadi suatu gangguan gitu. Nah jadi yang PR pertama tadi ditanya adalah yaitu tadi mengenali diri dalam arti mengenali kemampuan saya seperti apa gitu ya, untuk menjadi orang tua, apa yang perlu saya siapkan, apa yang perlu saya pelajari gitu ya. Terus juga apa nih resiko-resikonya nih gitu. Dengan menyadari bahwa oh ya saya tuh datang dari pengasuhan yang misalnya VOC gitu ya. Dengan menyadari itu aja itu sudah satu langkah positif gitu. Menyadari bahwa oh saya nggak boleh nih bawa-bawa yang dulu untuk nanti ke anak saya gitu. Nah tapi gini, ada tantangannya juga. Karena kita dulu semasa kita kecil menerima satu perlakuan tertentu itu selama bertahun-tahun, berulang-ulang setiap hari, itu tanpa disadari jadi default mode gitu kan. Jadi pola yang kayak tertanam gitu. Dan itu walaupun kita masih menyadari bahwa oh ini pengasuhan yang dulu ya saya terima itu salah gitu ya, tapi nanti suatu saat ada di momen-momen dimana sebagai orang tua ketika kita lagi capek, kita lagi stres, masalah pekerjaan dan sebagainya, terus anaknya berulah gitu ya dalam keadaan yang sangat tertekan, pola yang dulu kita tahu itu salah, secara nggak sadar keluar. Gitu, balik lagi ke default mode gitu. Nah jadi memang sangat tantangannya adalah bagaimana kita bisa kasih sekat ketika kita misalnya merasa udah capek banget gitu ya. Terpancing banget emosi, kasih sekat supaya si default mode-nya ini nggak muncul gitu. Tapi terus kita bisa ambil jeda untuk ngelola diri lagi, regulasi emosi lagi, untuk terus kita melakukan atau mengatakan hal yang sebenarnya ingin kita lakukan atau ingin kita katakan sebagai orang tua dengan pengasuhan yang kita mau coba beda sama kita yang dulu gitu. Saya rasa sih banyak orang tua yang ngomong oh saya nggak mau anak saya merasakan
kayak saya dulu gitu ya. Oke. Oh, oke. Sekarang banyak ya, Mbak. Aku tahu kalau dipukul pakai dulu sih kalau andalan bukan penggaris ya, sapu lidi yang paling gampang diambil sama Sakit ibu-ibu juga ya, itu. sapu lidi gitu ya. Gitu aku tahu dipukul pakai sapu lidi sakit, jadi aku nggak mau melakukan itu pada anakku gitu ya misalnya. Itu banyak saya rasa sih orang tua yang bilang begitu. Cuma nah itu tadi tetap walaupun menyadari hal itu tetap harus ditunjang dengan manajemen emosi, regulasi emosi tadi gitu supaya kita nggak kepancing terbawa, karena itu akan paling gampang keluar karena itu yang selama bertahun-tahun dalam kehidupan kita itu selalu kita alami gitu. Oh, oke. Tapi Mbak, kan kalau misalnya itu ya katakanlah misalnya anaknya masih kecil gitu, masih balita lah, batita gitu, kan dan konteksnya di rumah cuman berdua suami sama istri gitu, terus dia anaknya masih balita. Nah ketika ngerasa overwhelmed banget gitu kan anaknya belum tentu bisa diajak apa ya maksudnya Ntar ya mama ntar butuh ya, waktu. pasti kayak ngekor, aduh itu ini time out gitu ya, nggak bisa. Nah itu gimana kalau kayak gitu Mbak? Nah ini kan Jatuhnya jadi. butuh kerjasama memang gitu ya, butuh kerjasama. Kalaupun misalnya tadi kalau misalnya bertiga, ada suami dan istri, ada ayah dan ibu gitu ya, itu bisa kerjasama gitu, bisa satu sama lain bisa saling mengingatkan gitu, gitu. Misalnya kita sepakati aja ngingetinnya gimana. Kadang-kadang kalau lagi emosi gitu kan, terus kita bilang kamu nggak jangan gitu, langsung nyemprot ke yang ngingetin kan biasanya. Aduh, Misalnya serba salah gitu ya. tepuk pundak, sepakatin aja. Oke, nanti kalau aku udah kelewatan tolong ingetin caranya gimana, sepakati. Misalnya tepuk pundak atau gitu misalnya gitu ya. Nah itu gantian tuh, yang udah nggak tahan mungkin ambil jeda dulu, tenangkan diri dulu, sementara anaknya diawasi sama yang satu. Itu bisa gitu ya. Tapi kalau cuma berduaan doang gimana gitu. Nah kalau cuma berduaan doang ya harus belajar teknik sendiri yang memang bisa dipakai untuk menenangkan diri gitu. Kenapa ini penting gitu ya? Karena toh juga kalau ngikutin emosi, tunggu aja deh sampai anaknya tidur. Dijamin pasti pada nyesel begitu ngelihat anaknya tidur. Ya kan? Karena udah kelepasan gitu. Kalau ya? kelepasan emosi gitu ya, diikutin emosinya gitu ya. Karena gini, banyak orang tua yang bilang, iya kalau saya bentak dia baru diem, baru nurut gitu. Ya. Nah, memang secara secara solusi itu efektif gitu ya. Anaknya diem nurut gitu ya. Tapi kan yang muncul rasa takut. Terus semakin anak besar intensitasnya tuh akan semakin dia butuh semakin yang tinggi gitu. Misalnya katakanlah sekarang dibentak dengan level 1 dia udah nurut, tapi makin besar dia udah nggak mempan lagi nih level 1. Kitanya mesti naik ke level 2. Dan ngikutin emosi itu draining ya, buat kita juga capek gitu. Dan tapi hasilnya nggak efektif ke anak gitu untuk dalam pembentukan perilakunya ke depannya ya gitu. Oh, oke. Jadi membentak pun ya efektif, tapi itu nggak bisa jadi salah satu metode gitu ya Mbak ya, untuk ketika kita lagi draining terus membentak gitu, pasti perlu tadi belajar meregulasi emosi lagi gitu ya. Terus ada juga orang tua yang suka bilang kan, iya dulu saya digituin sama bapak ibu saya tapi baik-baik aja. Iya itu. Gitu. Iya. Bener sih. Saya baik-baik aja. Nah, kalau aku tanya balik, yakin baik-baik aja? Udah lupa dia kayaknya Mbak, sebenarnya pas waktu kecil Mas nangis juga gitu. Enggak, maksudnya gedenya baik-baik aja gitu. Okay. Dengan perlakuan seperti itu, gedenya baik-baik aja. Nah, saya suka tanya yakin baik-baik aja. Bener. Gitu. Bener. Nah terkait dengan pola asuh gitu ya Mbak, kan banyak banget nih pola asuh yang kita tahu gitu. Kayak Tiger Mom, terus habis itu helicopter parenting, gentle parenting, dan lain sebagainya gitu. Nah, aku juga pengen cerita gitu ya. Aku punya teman gitu dan dia pengen masuk universitas. Jadi orang tuanya maksa dia masuk universitas negeri, padahal dia udah nyoba 2 kali terus gagal. Nah, tetap maksa ayahnya gitu, dan ibunya pun juga nggak mendukung anaknya juga gitu. Jadi temanku bingung lah. Aku tanya, kamu udah coba ngobrol belum ke ayah atau ibu? Terus dia bilang nggak berani gitu. Nah, aku pengen tanya sama Mbak Vera gitu, apakah ini
salah satu bentuk apa ya tadi dibilang helikopter parenting gitu, yang mengontrol anaknya sebegitu rupanya gitu, sehingga pengen anaknya tuh jadi kayak orang tuanya gitu. Kadang kan Oke. suka ada kasus tuh eh, orang tuanya dokter, anaknya juga harus jadi dokter gitu. Nah itu gimana Kamu Mbak? harus sukses, jalannya adalah harus jadi dokter gitu kan. Iya, Maksudnya orang tuanya sudah menentukan dan mengarahkan jalannya ini loh betul gitu. betul Nggak ada betul. jalan lain selain ini gitu. Iya iya, itu Ya, helikopter parenting Mbak, itu kayak gitu atau bisa gimana? disebut helikopter parenting. Sebenarnya kan kalau kita bicara soal pola pengasuhan, kalau di ilmu psikologi nih gitu ya, itu memang ada 4 Oke. yang ada otoriter, Oh. ada demokratis, ada permisif, ada yang neglect apa namanya mengabaikan gitu ya. Nah 4 ini. Nah aku jelasin dulu sedikit-sedikit ya. Yang Boleh Mbak. otoriter itu ya you do what I say. Nggak boleh ngomong macam-macam, udah pokoknya ikut aja deh, nurut aja gitu. Dan aturannya banyak. Nah helikopter parenting ini turunannya si otoriter ini. Bukan turunan ya, maksudnya Setipe. setipe atau helikopter parenting, gentle parenting kan istilah ya, istilah kekinian gitu ya. Oh oke. Sebenarnya si pengasuhan tuh ya 4 ini aja, cuma istilahnya macam-macam. Si helikopter ini seperti otoriter parenting tadi, gitu. Nah kalau yang demokratis dia tetap ada aturan tapi anaknya tetap ada kesempatan untuk mengumpulkan pendapat. Jadi ada diskusi lah, ada diskusi, ada negosiasi, terus bangun kesepakatan, itu yang demokratis. Ini yang dianjurkan sebetulnya. Oke. Nah kalau permisif itu anaknya you can do whatever you like, yang penting kamu happy. Gitu. Jadi orang tuanya cenderung ngikutin anaknya. Aturan bisa minim sekali atau sama sekali nggak ada, jadi bebas gitu ya. Nah kalau yang tipe keempat itu yang mengabaikan ini ya, ini yang sering mungkin dilaporin ke KPAI ya, jadi nggak peduli dengan kebutuhan anaknya, maupun secara fisik maupun emosi itu orang tuanya nggak peduli, atau mau menyerahkan pengasuhan ke orang lain, itu yang tipe keempat, jadi nggak mau tahu lah gitu ya. Oke. Itu. Nah balik lagi ke tadi ceritanya apa Mbak Fitri tadi, apa namanya, ini apakah helikopter parenting? Iya. Helikopter parenting itu atau si otoriter itu kan sebenarnya orang tua itu tidak menaruh kepercayaan kepada anak Oke. gitu ya. Tidak percaya anaknya bisa mendirect hidupnya sendiri gitu. Jadi takut anak, sebenarnya maksudnya baik ya, takut anaknya gagal, takut anaknya berbuat kesalahan, takut anaknya kecewa, takut anaknya hidupnya lebih susah dari dia gitu, dari orang tuanya gitu. Sehingga kan tadi saya bilang di awal, orang tua pasti ingin anaknya lebih baik gitu ya, lebih happy, lebih sukses, pokoknya lebih dari orang tuanya gitu ya. Misalnya katakanlah dulu ada satu klien, anak dulu ayahnya itu kalau sekolah jalan kaki. Nah sekarang anaknya tuh kalau bisa naik helikopter ke sekolah. Iya iya Kayak ada. gitu. Nah pasti seperti itu. Jadi dorongan kenapa muncul otoriter, helikopter parenting, karena didasari rasa takut sebetulnya. Orang tuanya takut anaknya gagal, kecewa gitu ya, berbuat kesalahan gitu. Jadi tapi keluarnya adalah anak ini sangat didikte, sangat diarahkan, nggak pernah ditanya maunya apa, dan nggak pernah dikasih kepercayaan untuk mengambil keputusan sendiri. Nah dalam perjalanannya sebetulnya merugikan anak, dan nanti pada akhirnya juga akan merugikan orang tua itu sendiri nantinya gitu. Merugikan anak dalam arti ada keterampilan atau kemampuan yang tidak terasah, Oke. skillnya tidak terbangun karena memang tidak pernah dikasih kesempatan. Semua sudah dipilihkan, semua sudah diarahkan gitu. Jadi nggak pernah ditanya, oke nak menurut kamu lebih baik belok kiri, belok kanan atau lurus. Jadi sudah langsung kamu ke kiri ya gitu, harus ke kiri. Nggak boleh ke kanan, nggak boleh tengah, nggak boleh lurus gitu, harus ke kiri. Ibaratnya seperti itu. Sehingga anak ini tidak terlatih untuk mempertimbangkan, oh kalau ke kiri aku konsekuensinya ini, kalau lurus konsekuensinya ini, kalau ke kanan konsekuensinya ini. Nah merugikan anak, skillnya nggak terasa untuk mengambil keputusan gitu ya, sehingga nanti kalau nggak ada orang tuanya, anak ini udah kayak kehilangan arah Oh, I see. gitu. Sebenarnya kan tugas orang tua adalah menyiapkan anak ketika nanti orang tuanya sudah tidak ada lagi di sampingnya dia gitu kan. Nah model helikopter parenting ini kalau dari kasus yang banyak datang gitu ya, ketika anak ini sudah diharapkan untuk mandiri gitu ya,
ternyata nggak bisa. Ya tidak mengherankan karena skillnya tidak terasah nih dari dulu-dulu. Nah pada akhirnya ketika dia misalnya sudah usia dewasa gitu ya, usia kuliah atau bekerja bahkan, itu masih sangat bergantung pada orang tuanya. Nah ujung-ujungnya orang tua yang sudah masuk lansia nih, yang harusnya sudah lebih tenang, lebih santai hidupnya, mungkin ngomong cucu tapi masih harus mengurusi Anak. si anak yang masih belum mandiri gitu ya. Ada kasus di mana anak ini akhirnya berkeluarga juga. Nah, keluarganya ini jadinya yang ngurusin kakek neneknya gitu karena Oke. si anak ini tidak terbangun kemandiriannya, tidak terbangun kedewasaannya karena semua serba diatur dan Diatur. diarahkan gitu dulu-dulunya. Oke. Gitu. Oke, wow, menarik Mm-mm. banget. Mm-mm. Iya, aku juga kepikiran gitu ya, Mbak. Pola asuh orang tua ini kan maksudnya memang ingin ya pastinya berpengaruh ke anak gitu kan, Betul. terutama terkait dengan tadi kemandirian apa segala macam gitu. Nah, berhubungan juga dengan resiliensi anak gitu, Mbak, dari yang ingin aku bahas lebih lanjut gitu. Sebenarnya kita kan semuanya mengharapkan anak itu resilient ya Mbak ya. Nah, tapi boleh di define lagi nggak sih Mbak Resilient itu apa? resiliensi itu apa gitu dan perilaku atau output biasanya tuh anak yang resilient tuh seperti apa gitu dan nanti mungkin bisa disambungkan ke pola asuh yang sebenarnya ideal tuh yang mana sih gitu. Yang ideal untuk mendukung anak Mendukung jadi anak. resilient gitu Betul, ya. betul. Oke, resiliensi itu kalau mau dibayangkan lebih gampangnya tuh kayak kita lihat bambu Oke. gitu. Jadi resiliensi itu kan sering juga disebut daya lenting. Bambu itu kan punya daya lenting. Jadi ketika dia kena angin, dia akan rebah, tapi terus anginnya lewat dia akan balik lagi. Gitu. Dan bambu tuh sangat susah untuk dibengkokkan kalau nggak ditahan, diikat gitu ya, karena dia begitu dibengkokkan dia akan melenting lagi, akan balik lagi. Nah, jadi resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali Oke. ketika dia mengalami kegagalan atau kekecewaan. Betul. Gitu. Dan dia punya keyakinan diri bahwa dia bisa untuk mencoba lagi dan untuk bangkit lagi. Dan dia punya kemampuan untuk mengkoreksi diri. Oh, saya tuh kemarin gagal karena apa? Gitu. Nah, itu dia bisa lihat itu dan dia tahu kapan minta bantuan. Gitu. Jadi jangan kadang ada orang salah paham bahwa kalau resilient tuh berarti dia bisa sendiri gitu ya. Dia tough, tegar gitu, nggak tanpa minta bantuan orang lain. Minta bantuan orang lain juga salah satu dari survival skill sebetulnya. Gitu. Itu juga termasuk dalam resiliensi juga gitu ya. Ketika dia mau survive, dia mau bangkit kembali, dia lihat kayaknya aku butuh bantuan nih untuk hal ini gitu. Nah, itu dia bisa minta bantuan. Jadi dalam payungnya resiliensi minta bantuan it's okay, nggak apa-apa. Nah, anak yang punya resilient bagus juga bukan berarti anak yang nggak pernah sedih, nggak pernah marah, nggak pernah kecewa gitu. Anak yang happy aja nggak gitu juga gitu. Anak yang ketika menemui kegagalan, kekecewaan terus dia nangis, dia marah, kecewa, itu wajar, itu kan emosi ya, gitu. Tapi tidak terus berlarut-larut di sana. Terus dia bisa bangkit bahwa oke, aku bisa coba lagi, aku mau coba lagi. Itu resilient namanya, gitu. Nah, kalau ditarik pengasuhan yang seperti apa, berarti resilient yang satu, pengasuhan satu yang mengembangkan kemandirian. Oke. Itu paling dasar banget kalau menurut saya, kemandirian. Kemandirian tuh bisa dimulai dari sedini mungkin. Tidak harus nunggu nanti aja anaknya umur 5 tahun, enggak. Nanti aja anaknya umur 10 tahun, enggak. Udah terlalu terlambat gitu ya kalau mulainya di situ. Gitu. Jadi dari lahir pun, dari bayi pun itu udah bisa dilatih kemandiriannya sedikit-sedikit. Gunanya apa kaitannya dengan resiliensi gitu ya. Kemandirian itu membuat anak yakin bahwa dia bisa. Dia bisa melakukan sesuatu sendiri. Dia punya kemampuan gitu. Contoh misalnya tadi mungkin ada yang nanya nih, Siker, bayi gimana cara melatih kemandiriannya gitu ya. Misalnya dia mau ngambil mainan ya, udah mainannya jangan langsung dikasih ke tangannya, tapi kita deketin sehingga dia reach out, menjangkau sendiri. Sesimpel itu aja gitu. Nah, mulai dilihat dari usia
berapa. Nah, itu kemandiriannya bisa dilatih sesuai dengan kemampuan di usia tersebut Oke. gitu. Nah, dengan dia yakin sama kemampuan dirinya sendiri, nah itu bekal gitu. Nice. Nah, terus kemandirian bukan hanya dalam aktivitas juga, tapi kemandirian dalam berpikir. Ya, berpikir tuh contohnya gimana? Kasih kesempatan anak untuk mengatur aktivitasnya sendiri. Misalnya kalau anaknya sudah SD gitu ya. Misalnya sebenarnya juga gini, secara alamiah anak tuh sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda itu bahwa dia butuh dikasih kesempatan untuk mandiri Dari kecil, dari kecil. dari bayi. Cuma orang tua kadang-kadang bukannya ignore ya, nggak mau tahu aja terus apa kayaknya yang bener begini gitu kan. Dari kecil, misalnya di umur antara 1,5 sampai 3 tahun aja, itu anak tuh lagi masa-masanya nggak mau disuruh, dilarang malah dikerjain, Betul. nggak mau dibantu, mau ngerjain semuanya sendiri. Nah, iya. itu tanda-tanda gitu. Oke. Nah, kalau orang tua di tempat praktek nih banyak keluhannya gini, iya dulu waktu pas masuk SD masih di TK dibilangin apa langsung iya nurut, sekarang bales gitu, talk back gitu. Enggak, aku nggak mau, aku maunya gini. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda. Anak udah kasih clue. Oke. Jadi orang tua sebenarnya tinggal, oh ya ini dia udah mulai begini nih, tinggal dimanfaatin aja kesempatannya. Lain soal kalau misalnya orang tuanya langsung keras, enggak, kamu nggak boleh gini, langsung dimatikan gitu. Nah, udah itu anak nggak akan menunjukkan lagi perilaku yang menunjukkan kebutuhan untuk mandiri tadi, ya dia ngikutin aja kalau terus-menerus tekannya gitu. Jadi miss the moment tuh kita. Pantesan ada istilah terrible three, apa devil, Table two, ya gitu. terrible two gitu. Oh itu pas lagi emang lagi ngemesin. mandirinya ya itu mereka ya. Itu di Oke. setiap usia ada nggak umur 2-3 tahun aja ya. Misalnya katakanlah di usia SD gitu kan ya. Dulu yang sering banget di keluhannya, iya Bu, dulu waktu pulang sekolah masih mau saya langsung suruh kerjain PR. Kalau sekarang alasannya banyak banget. Nah, berarti kan dia udah punya ritme berbeda dari sebelumnya, sama udah punya kebutuhan juga untuk mengatur sendiri. Nah, ini tinggal dikasih kesempatan aja, kita kasih kepercayaan sendiri. Jadi instead of kita bilang, ayo pulang sekolah langsung ngerjain PR, tapi kita bilangnya, oke, pulang sekolah kamu mau ngapain dulu? Ada PR kan? PR-nya dikerjainnya mau kapan? Nah, kayak gitu. Wah. Gitu. Jadi bentuknya pertanyaan. Gitu. Tapi terus ada orang tua yang bilang, terus kalau dia bilang mau ngerjain PR-nya nanti jam 7, kan udah kemalaman Bu, gitu. Terus kita ngikut aja. Ya enggak, bukan berarti kita ngikut juga. Masuk ke si negosiasinya di situ. Nggak bisa jam 7 nak, jam 7 udah terlalu malam. Mundurin lagi bisa nggak? Nah gitu negosiasi. Wow, Itu panjang ya, panjang. Mbak. Emang butuh kesabaran biasanya ya. Tapi itu gimana, percaya deh, Mbak? itu cuma paling nggak berapa bulan kalau sudah konsisten terpola, gitu sudah bisa lepas sendiri anaknya gitu ya. Dia udah tahu mengatur, oh ya aku pulang sekolah ini dan itu juga menguntungkan sih buat para ibu-ibu, para emak-emak. Aku kalau ditanya dulu misalnya kapan Bu anaknya bisa dilepas belajar sendiri, anakku kelas kelas 2 kelas 3 udah belajar sendiri. Aku udah nggak tahu apapun dia belajar apa, nggak ngerti juga pelajaran. Iya sih. Tapi Mbak percaya ya Mbak, maksudnya sama anak Mbak untuk bisa mengerjakan Iya, sendiri. dan nggak selalu mulus. Ada kalanya misalnya dia lupa PR Iya. atau nilainya jelek. Oke. Let it happen. Kalau aku bilang ke orang tua klien gitu ya, mumpung masih SD, mumpung masih SMP, biarkanlah itu terjadi. Cost-nya masih minimal gitu. Jadi dia latihan sekarang. Oh, kalau aku nggak kerjain PR, aku ada konsekuensi, dapat hukuman dari sekolah misalnya gitu. Betul. Oh, kalau aku nggak nyiapin buku dari malam, ketinggalan gitu ya, ada baju olahraga yang ketinggalan, aku jadinya nggak bisa ikut olahraga di sekolah gitu. Nah, kadang ada orang tua yang rescue too much ya. Iya, nah itu dia, terlalu membantu ya Mbak jatuhnya. Iya, terlalu membantu Karena takut nanti anaknya dimarahin, takut ini. Jadi terus yang ketinggalan, terus dianterin. Aku dulu punya ada satu klien, aku ingat banget tuh sampai sekarang. Kalau anaknya lupa ngerjain PR, anaknya ketiduran misalnya gitu ya, itu ibunya yang ngerjain. Nah
Tapi ada juga Mbak, misalnya ada tugas prakarya TK gitu. Karena anaknya masih belum bisa dan orang tuanya kayak pengen yang bagus gitu hasilnya. Jadinya orang tuanya yang ngerjain Mbak. Padahal di sekolah juga gurunya tahu ini bukan anaknya. Bener itu. Masa anak TK bisa bikin Iya, bisa Barbie gitu ya. perfect banget gitu. Dan apa namanya, yang kasusnya itu jadi bikinin PR anaknya, dia bikin PR-nya pakai tangan kiri loh, si ibunya. Ya Supaya ampun. tulisannya kelihatan jelek, seniat itu. Oke. Nah, tapi itu sebenarnya nggak boleh Nggak atau boleh. gimana, Mbak? Ya jangan gitu, oke. jangan. Karena gini, anak itu kan masih belajar segala hal dalam hidup tuh secara konkret. Ya, masih Kalau harus dia nggak merasakan akibatnya, dia merasa oh ya udah, nothing happen kok. Gitu. Aku nggak ngerjain PR-nya, tapi PR-nya dikerjain ibu. ada, ting ada, Sulap gitu ya. sulap, tetap ada. Aku ketinggalan baju olahraga, kok tiba-tiba ada Gojek nganterin. Benar. Gitu. Oke. Sekarang ada teknologi kan, jadi Benar. gampang tuh ketinggalan dikirim aja. Yes, benar juga Mbak. Gitu. Oh, ternyata nggak boleh ya. Maksudnya jangan membiarkan itu setiap hari gitu misalnya. Sekali-sekali boleh nggak Mbak tapi? Sekali-sekali boleh, misalnya ini pertama kali gitu ya, pertama kali ketinggalan gitu ya. Oke, tapi kita kasih warning sekali lagi kejadian, enggak lagi ya. Oke. Gitu. Boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya ada, ya Bu, tapi nanti kalau ininya ketinggalan ininya, nah sepakati sama anak harus ada konsekuensi. Yes. Tetap ada, misalnya terpaksa tetap harus dikirim juga gitu ya. Tapi terus bicarakan sama anak, ini nggak bisa terus-terusan kayak gini, harus ada konsekuensinya. Kalau aku istilahnya ke anak-anakku, biar kamu ingat harus ada konsekuensinya nih apa gitu. Sepakati bareng. Oke. Gitu. Nah, aku boleh cerita sedikit nggak tentang orang tua yang rescue too much gitu ya? Iya boleh banget Mbak. Ini kasus aku selalu ulang-ulang sih aku ceritain. Jadi waktu itu datang ke aku sebenarnya psikolog anak dan remaja ya. Oke. Gitu. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang memaksakan anaknya yang sudah tidak remaja. Ke Mbak juga. Ke aku juga. Ya umurnya 21 sih ya, beda tipis lah, baru dewasa awal. Ya, remaja akhir. Udah dewasa maksudnya awal. kan. Iya. Remaja kan sampai 18. Oh iya benar. Gitu. Umur 21. Orang tuanya bawa ke aku, dia bilang gitu ya, saya anak dan remaja Bu. Ya tapi nggak apa-apa deh Bu, cobain dulu. Cobain, dicicip dulu kayak makanan aja gitu ya. Jadi anak ini dibawa ke aku, ini udah kasusnya udah lama banget. Oke. Karena dia mau pindah kuliah. Mau pindah kampus. Udah untuk yang ketiga kalinya. Oh my god. Gitu. 21 dia udah semester berapa tuh berarti? 3, 4 gitu. Nah, ketika ngobrol sama anak ini aku belum pernah cerita ya sebelumnya. Belum ya, belum. Aku juga belum sih kayaknya. Oh ya udah. Nggak apa-apa, kayaknya belum di podcast sebelumnya udah belum. Ya. Oke, jadi anak ini sudah mau pindah kampus untuk ketiga kalinya. Ya udah, aku ajak ngobrol. Aku tanya plus minusnya apa gitu ya, dari pindah yang pertama itu yang saya tanya alasannya dulu. Pindah yang pertama alasannya apa, yang kedua kenapa, yang sekarang ketiga kenapa. Oke lah, dia bilang jurusannya nggak pas, ininya lingkungannya nggak enak dan sebagainya. Oke. Sekarang kita diskusi yuk yang pindah ketiga ini, saya bilang gitu. Plus minusnya apa nih, untung ruginya kalau pindah sama stay apa. Gitu. Dari sekian banyak poin yang dia sampaikan, itu dia alasannya gedungnya jelek, dosennya nggak enak, teman-temannya nggak enak gitu ya. Wow. Kayak gitu. Semua alasannya tentang dirinya dan lingkungan kampus gitu ya. Nggak ada satu poin pun yang dia mengaitkan dengan orang tuanya. Oke. Khususnya untuk yang poin minusnya ya, ruginya kalau pindah ya gitu. Kita udah 3 kali pindah kan, dan swasta semua. Bayar dong. Iya, dari awal lagi. Dari awal lagi. Uang gedung 3 kali tuh. Psikolognya juga gemes ya. Terus apalagi gitu ya. Nggak keluar sama sekali yang kaitannya dengan kemampuan orang tuanya untuk membiayai lagi. Oh, gitu. oke. Nah, jadi akhirnya saya tembak gitu ya. Saya tembak, terus psikolog juga suka nembak. Kamu kepikiran nggak gitu ya? Menurut kamu orang tua kamu ada biaya? Masih biaya lagi? Ada biaya lagi untuk pindah yang ketiga kali ini gitu? Itu langsung dia diem, bengong. Oke. Gak kepikiran sama dia hal itu. Karena selama ini tidak pernah menjadi isu.
which is good ya, anak nggak khawatir tentang finansial finansial. orang tuanya. Cuman ini kan umurnya udah 21. Ya, nah oke, kaitannya sama si tadi rescue too much. Biasanya kan psikolog kan mundur ke belakang dong. Iya. Dulunya gimana Bu gitu ya, Bapak dulunya gimana pengasuhannya waktu dia SD, waktu SMP, waktu SMA seperti apa. Ternyata ya itu berhubung ibunya kebetulan guru ya, pengajar gitu. Jadi kayaknya ada beban, wah anak guru masa sih Iya, berbuat kesalahan atau nilainya jelek dan gagal, sebagainya gitu. Nah jadinya ya dari SD, SMP dan SMA itu selalu gitu, anak ini selalu ketinggalan barang dan selalu dibantu orang tua. ibunya balik lagi ke rumah untuk ambil dan diantar. Itu berlangsung terus sampai dia SMA. Oh, berarti kayak hidupnya enak-enak aja. Mulus-mulus aja, Mulus-mulus aja nyaman-nyaman gitu ya. aja gitu. Mungkin buat sebagian orang tua itu suatu yang menenangkan ya, anaknya apapun terpenuhi gitu ya, anaknya nggak pernah sedih, nggak pernah kecewa, nggak pernah ketinggalan, nggak pernah dimarahin guru, nggak pernah dikucilkan teman dan sebagainya, tapi ya itu ada yang tidak terasah. Oh iya, benar-benar. Wow, empati Banyak deh. banyak ya. Empati, mengambil mengambil keputusan, menghadapi kesulitan. Dia kalau sulit sedikit dia maunya pergi aja gitu, dia nggak mau konflik dengan orang lain gitu. Wow, aku jadi reflecting ke diri sendiri sebenarnya Mbak. Kayaknya di usia dia tuh kayak aku udah mikirin orang tua aku kayaknya kesusahan deh gitu. Kayaknya harus bisa sendiri deh. Bahkan even sekarang tuh aku juga ngerasa ibuku tuh sangat membantu gitu, misalnya nyiapin sarapan atau apa segala macam, baju, pakaian apa segala macam. Kadang makanan pun sampai diantar ke kamar gitu, tanpa aku minta. Padahal itu sangat amat membuatku bersalah, Mbak, beneran deh. Bagus tapi munculnya rasa bersalah kan, berarti karena ngerasanya enggak kok ini aku bisa sendiri, kenapa dibawain gitu. Betul. Iya dan gitu. Jadi ada satu lagi kasus juga, keluhannya adalah datang aku udah remaja akhir yang ini, udah usia kuliah. Dia nanya, Bu, saya kenapa sulit sekali untuk menentukan saya pikir dia mau menentukan pilih pacar atau pilih jurusan kuliah gitu. Ternyata saya kesulitan untuk menentukan kalau ke restoran mau makan apa. Serius? Sesimpel itu. Sesimpel datang itu. ke Mbak Vera. Ke psikolog gitu. Kalau ke restoran bingung. Gitu. Dan itu mengganggu buat dia. Umur berapa Mbak? 19. 19. Untuk memilih baju hari ini mau pakai apa? Juga bingung. Jadi dia menghabiskan waktu lama di depan lemari itu untuk milih-milih baju. Jadi kalau untuk udah ada pilihan, dia harus menentukan yang mana, dia mandek di situ, kesulitan. Gitu. Ternyata emang dari kecilnya dipilihkan. Wow. Mungkin ada beberapa kali dia memilih, tapi terus pilihannya dipatahkan. Sering nggak sih orang tua kalau misalnya anaknya udah misalnya, oke, kita weekend ini mau kemana? Mau ke PIM atau ke Senayan misalnya gitu ya. Terus anaknya, oke kamu pilih deh gitu. Ke Senayan gitu. Terus jalan nih ke Senayan macet. Terus orang tuanya bilang, kamu sih tadi pilih ke Senayan. Iya tuh, sering tuh. Anaknya jadinya, udah deh nggak mau milih lagi. Itu juga sama aja. Wow. Gitu. Jadi orang tua tuh rumit sebelumnya, padahal aku belum menjadi orang tua gitu ya Mbak. Tapi ngerasanya being parents tuh emang sekolah seumur hidup gitu ya Mbak. Jadi sebenarnya di kepalanya kita tuh sebagai orang tua ketika memandang anak ini bukan objek yang bisa aku atur-atur, tapi ada kalau dibilang tanggung jawab ya. Ada tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk membuat si anak kecil ini nih nantinya bisa hidup sendiri, mandiri, dia punya skillnya lengkap, bekalnya lengkap gitu. Dan resilient tadi ya. Gitu. Benar-benar Mbak. Nah berkaitan dengan sebenarnya ini konteksnya lebih luas sih Mbak. Budaya gitu yang kita tahu di Indonesia gitu ya Mbak, sangat permisif ya istilahnya tuh kayak ya maksudnya
nggak enakan. Ya. Nah, nggak enakan. Terus habis itu kayak lebih banyak menghindari konflik gitu. Dan juga kadang kalau misalnya emosi negatif tuh kadang suka takut gitu kita keluarkan gitu, kayak sedih nggak boleh sedih, apalagi cowok nggak boleh nangis gitu kan. Nah itu kan berarti kayak merepress diri kita untuk menjadi resilient lah istilahnya, atau enggak jadi mandiri atau jadi lebih baik lagi gitu sebagai seseorang gitu. Nah itu gimana Mbak, dalam apakah ini terinternalisasi juga ke pola asuh atau berpengaruh juga atau enggak menurut Mbak Vera? Kaitannya sama ekspresi emosi tadi ya. Betul, gitu. betul. Ya. Dan menghindari konflik. Di budaya kita emang gitu kan. Jadi kalau saya sih istilahnya mematikan emosi gitu, terutama yang negatif. Yeah. Bisa dipahami sih, emosi negatif tuh nggak enak. Dirasakan nggak enak, dilihat juga nggak enak gitu. Apalagi kalau orang tua melihat anaknya memunculkan emosi negatif tuh kayak ada rasa, kok saya nggak bisa bikin anak saya seneng gitu, terus saya gagal jadi orang tua gitu, ada ketakutan kayak gitu juga. Sehingga kalau ngelihat anaknya bete tuh kayaknya, kalau saya selalu pengen kayak ada penghapus, hapus cemberutnya, terus digambarin lagi pakai pensil, langsung senyum ting gitu. Kalau ada bisa kayak gitu, mungkin karena orang tua seperti itu. Tapi sebenarnya sih menerima emosi negatif, menerima dia hadir, merasakan, mengelolanya itu adalah bagian dari resilient. Gitu. Mana ada sih hidup mulus-mulus saja, happy-happy aja gitu, pasti akan ada kegagalan, kecewaan, kesulitan yang bikin anak mungkin down drop gitu ya. Nah, kalau dia tidak diajarkan untuk mengelola emosi itu, nah akan sulit dia untuk bangkit gitu. Karena dia akan sibuk untuk mendinai gitu ya, menolak kehadiran emosi itu juga akan menguras energinya lagi, sehingga untuk bangkit juga dia jadinya nggak optimal energinya gitu ya. Sama juga dia nggak bisa untuk memperbaiki diri juga gitu. Dan kalau emosi tidak tidak kelola, itu kan akan menumpuk ya. Gitu. Kita banyak lihat akhirnya kok tiba-tiba anak yang manis dan baik gitu tiba-tiba kok melakukan suatu hal yang ekstrim gitu ya. Ini karena mungkin ya dia tidak diajari bagaimana mengelola emosi tadi. Gitu. Aku selalu, anakku kebetulan dua-duanya laki-laki gitu ya. Gitu, laki-laki kan memang nggak boleh sering kali kita laki-laki nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng gitu ya. Kalau aku sama anakku boleh nangis, tapi jangan lama-lama. Kadang aku tanya, mau nangisnya sampai jam berapa? Mau sampai jam dikasih waktu, gitu. Nih, gini, jadi emosi negatif walaupun itu nggak nyaman, emang harus diterima. Ibaratnya kayak tukang servis TV lah katakanlah gitu ya. Dia baru bisa mulai memperbaiki TV-nya kalau dia menerima bahwa TV ini adalah rusak. Kalau dia bilang nggak kenapa-napa kok ini TV ini gitu ya, dia tidak memperbaiki apapun jadinya, sehingga tapi TV-nya tetap dalam kondisi rusak sebenarnya. Gitu. Nah itu sih ibaratnya. Jadi emosi itu banyak orang tua beranggapan kalau dibiarkan nangis nanti dia jadi lemah gitu. Enggak kok gitu. Justru dengan dia kita dampingi. Jadi ketika misalnya anak mengalami emosi negatif, orang tua ngapain? Ya dampingi aja gitu ya, mendampingi dalam arti ketika dia lagi marah-marah, kita dengerin aja dulu marah-marahnya. Tunggu sampai dia tenang. Nah, kalau sudah tenang ya baru dicari solusinya, apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu. Oke. Nah, ini berkaitan juga terkait dengan ini sih Mbak, maksudnya kayak rumus. Rumus orang tua menurut Mbak Vera gitu ya. Kira-kira nih ya, kalau misalnya kita menghadapi sebagai orang tua gitu ya, menghadapi tadi kegagalan anaknya gitu, misalnya tadi emosi negatif gitu, terus juga misalnya tantrumnya anak, merajuknya anak gitu kan, ada istilahnya tadi kalau flashback ke pola asuh, ada yang bilang gentle parenting gitu. Nah itu identik dengan
apa ya, kayak respon-respon orang tua gitu seperti apa. Nah, menurut Mbak Vera, rumusnya respon orang tua yang baik sebenarnya ketika menghadapi kegagalan atau masalah anak itu kayak gimana gitu. Karena aku juga sempat dengar podcast active listening itu penting gitu untuk merespon masalah anak gitu. Nah, itu sejauh apa sih Mbak gitu terkait dengan active listening ini, dan juga respon terkait dengan kegagalan anak tuh di orang tua tuh gimana harusnya atau baiknya gitu. Oke. Sebenarnya ada 6 langkah kalau misalnya mau ditarik secara umum ya. Tadi kan Mbak Fitri sebut juga tantrum dan sebagainya gitu ya. Pokoknya ini respon terhadap emosi negatif anak gitu kan. Betul. Apa yang mesti kita lakukan. Itu ada 6 langkah, kalau aku sebutnya 6 langkah kelola emosi. Ini itu aku ambil dari siapa namanya, Daniel Goleman sih, yang biasa ngomong tentang emotional intelligence. Nah gitu, dia sebutkan 5, aku nambahin 1 jadi ada tambahan rumusnya gitu. 6 langkah. 1, sadari emosi anak. Gitu ya. Oh dia lagi misalnya nggak dibeliin mainan, tantrum gitu ya, nangis guling-guling gitu, atau nggak pulang sekolah banting tas dan sebagainya. Kita sadari dulu tuh emosinya. Oh dia lagi marah nih, oh dia lagi bete nih gitu. Nah step kedua adalah sadari emosi kita sendiri juga gitu. Nah ini tambahan dari aku sih yang kedua ini. Oh wow. Sadari emosi kita sendiri dulu. Kita kepancing nggak? Keterpancing nggak? Ikut kepancing nggak? Gitu. Kan kadang-kadang kita lagi banyak pikiran juga, terus ngeliat anak banting tas sukanya langsung apa ini langsung gitu kan, langsung keluar apinya. Nah itu kan berarti kepancing. Yang kedua ini. Nah berarti kalau kita sadari emosi kita kepancing, termasuk tadi sadari juga bahwa kita bawa pola pengasuhan yang dulu. Iya, aku jadi terrecall Mbak. Maaf aku tadi ini sadari diri sendiri juga gitu ya sebagai orang tua ya. Aku tuh sempat nangis di depan bapak ibuku. Waktu itu karena capek kerja. Terus bapakku bilang gini, kalau misalnya nggak mau capek ya nggak usah kerja. Gitu responnya Mbak. Ya terus aku ngamuk. Orang lagi capek-capek terus malah digituin gitu sama bapakku. Terus jadi kayak itu bukan respon yang diharapkan kan. Iya benar. Oke, jadi kan si bapak ikut kepancing tuh. Ikut kepancing kayaknya gitu. Ada juga misalnya orang tua, emang kamu doang yang capek gitu kan. Kerja tuh emang capek. Iya benar. Iya itu. Nah itu yang kenapa ada step kedua, untuk menghindari hal-hal seperti itu. Gitu. Kalau emang kita kepancing ya udah ambil waktu untuk sendiri dulu. Ambil jeda untuk meregulasi emosi kita sendiri dulu, kita tenangkan diri dulu, entah tarik nafas, nggak usah ke salon dulu 2 jam ya kelamaan. Tarik nafas, minum, ambil wudhu atau cuci muka gitu ya, pokoknya tenangkan diri dulu. Nah kenapa penting yang step kedua, supaya kita bisa move on ke yang ketiga. Karena yang ketiga ini akan terdengar sangat mulia dan sangat muluk. Apa tuh Mbak? Pandanglah ini sebagai momen belajar. Aduh, muluk kan? Iya. Padahal ini sebagai momen untuk mengeratkan bonding antara kita sama anak. Karena percaya deh, bonding itu tambah kuat ketika melewati situasi-situasi emosional. Termasuk yang sifatnya emosional, yang emosi yang negatif ya, anak marah, kecewa itu. Kalau itu bisa dilewati dengan mulus, bondingnya akan semakin erat. Gitu. Nah, ketiga ini kita harus cara pandang kita bahwa wah ini momen berharga nih gitu ya, untuk mengajarkan anak cara mengelola emosi, untuk menguatkan bonding. Jadi ada 2 hal gitu yang bisa dicapai. Nah step keempat adalah bantu anak memverbalisasikan apa yang dia rasakan. Nah ini penting terutama untuk anak-anak yang kecil-kecil nih, yang tantrum gitu. Tapi kalau yang tantrum kan dia teriak-teriak, gulang-guling, goler-goler gitu. Ya yang bisa dilakukan kalau lagi masih kayak gitu, tenangkan dulu. Ditenangkan dulu, entah dipeluk, entah dibawa ke tempat tenang gitu ya. Nah ketika dia tenang, masuk ke step 4 ini. Kamu marah ya gitu ya. Adik marah ya, kakak marah ya tadi. Nah kasih kesempatan dia untuk mengulangi kalimat itu gitu. Iya aku marah karena gak beliin mainan gitu. Nah kalau usianya sudah lebih besar
kita lebih gampang kan, dia pasti udah bisa bicara gitu ya. Betul. Kok kamu kelihatannya lagi marah banget gitu. Iya aku sebel sama temenku, nah gitu. Nah itu step keempat. Validasi. Nah step kelima itu jadi yang step 4 tadi baru verbalisasi kan. Yang step kelima ini validasi dan empati. Kita terima tuh, oh iya mama paham kamu bete. Kalau mama jadi kamu juga pasti bete sih. Misalnya gitu. Kita bisa tunjukkan empati seperti itu. Nah, di 4 dan 5 ini biasanya bolak-balik. Bolak-balik karena si anaknya masih iya, meluapkan emosinya. Terus kita validasi empati lagi gitu ya. Nah, 4, 5 ini satu hal yang tantangan dari orang tua adalah jadi ember. Jadi biarin ember, aja gitu ya dia. Ember kan Wadah. apa tugasnya? Wadah. Nampung kan? Menampung. Gitu. Nampung. Ember kalau diajak ngomong jawab nggak? Enggak, diem aja. Wow, oke. Gitu. Jadi diem dulu nih di 4 dan 5. Nah setelah ini anak tenang, tone down emosinya, entah dia mau tidur dulu, mau makan dulu, mandi dulu, main dulu gitu ya. Biasanya butuh waktu atau bisa langsung ada yang kalau sudah besar anaknya masuk ke step 6. Nah step 6 ini isinya adalah problem solving. Oke, wow. Problem solving untuk menyelesaikan masalah yang bikin dia marah, sama sekaligus juga untuk mengajarkan dia regulasi. Oke, lain kali marah boleh tapi nggak banting tas, bisa nggak? Nah itu juga dibahas. Gitu. Untuk yang anak tantrum juga, oke, lain kali kalau marah bilang aja ya, nggak usah teriak-teriak, nggak usah pukul-pukul. Itu di step ke-6 semua dibahasnya. Ketika anaknya udah mulai agak Udah cool emosinya down sudah, gitu ya, iya. udah Gitu. puas dia marah-marah juga gitu. Kalau kasusnya tadi Mbak Fitri sama orang tuanya aku pakai ya, misalnya, Boleh, Mbak. ya kan orang tuanya bilang jangan ngomong apa tadi, kalau capek nggak usah kerja. Ya jangan ngomong kayak Jangan gitu. ngomong kayak gitu. Bisa misalnya, iya kamu kelihatannya capek banget ya, berangkat pagi, pulang malam, iya capek sih anak, mungkin sambil tepuk-tepuk. Wah nangis, pundak, aku ya. langsung nangis lagi nih sekarang juga kalau kayak gitu. Itu 4, 5 bolak-balik, terus abis itu kalau udah tenang, oke, jadi kamu maunya gimana? Pilihan yang kamu punya apa? Berhenti kerja kah? Cari kerja lain kah? Atau cuti dulu kah? Nah itu dibahas di step ke-6 tadi. Oke, wow. Gitu. Terdengarnya panjang dan repot. Maksudnya terus orang tua masih sangat dominan ya. Tapi itu di awal-awal aja. Nanti kalau anak sudah terbiasa dengan si 6 step ini, itu otomatis dia jalan sendiri. Oh aku emosi nih, aku tenangin diri dulu. Terus aku kenapa nih marahnya gitu ya, terus dia ngelolain, terus baru menenangkan diri, terus dia baru melihat problem solvingnya apa. Okay. Itu akan jalan sendiri. Autopilot gitu ya. Orang tua tinggal mengawasi, teman diskusi, check up besoknya gimana gitu, masih capek kerja atau gimana, kayak gitu. Gimana kamu hari ini, masih capek nggak? Itu tinggal cek-cek aja. Oke. Wow, that's good thing. Maksudnya jadinya anaknya jadi lebih aware ya Mbak, maksudnya terhadap emosinya dia sendiri juga gitu. Terus juga jadinya lebih trust ke orang tua kan sebenarnya. Trust ke orang tua karena orang tuanya juga kasih trust ke dia. Iya, benar-benar. Wow, that's daging banget diskusi kita pada siang hari ini Mbak. Pada hari ini aku senang banget gitu walaupun belum jadi orang tua. Ya, jadi belajarnya dari sekarang. Belajarnya dari sekarang, dan aku ngerasanya kalau misalnya ketemu anak-anak yang maksudnya kurang ideal gitu ya, lingkungan dan atau keluarganya gitu, jadi kayak udah punya gitu di kepala, aku harus jadi orang tua seperti apa nanti gitu, dan maksudnya itu adalah awal yang penting banget ya Mbak kayaknya. Kita dari awal sudah mempertanyakan ke diri kita, kalau kita jadi orang tua, kita pengennya jadi orang tua seperti apa sih? Gitu. Itu hal yang tadi aku tarik gitu dari believe it or not, aku kan dulu kecil nggak punya cita-cita jadi psikolog ya. Oke. Iya. Apa Mbak cita-cita waktu kecil Mbak? Adalah biasalah standar anak kecil pada zamannya. Cuma aku tuh baru inget sekarang, dulu tuh aku kecil, itu aku punya buku harian ya, punya diary gitu. Yang aku tuh nulis gitu ya, misalnya aku habis dimarahin sama ibuku gitu ya. Terus aku tulis, kalau aku jadi ibu nanti aku begini gitu.
Jadi udah ada tentang parenting tuh aku udah nyicil ternyata dari kecil. Ya ampun. Aku mau gini, anakku ntar begini harus aku giniin gini gitu. Wow. Gitu setiap ada peristiwa apa terus aku tulis di situ. Hilang tapi ternyata dia Oh maksudnya udah ada bibit-bibitnya dari udah kecil ada ternyata Mbak. Nggak pengen jadi psikolog tapi udah ini ya visualisasi di buku diary itu. Wow. Gitu. Wow, that's a good one. Oke. Berarti Mbak cocok deh dari kecil pengen jadi psikolog. Oke. Terima kasih banyak Mbak Vera. Sama-sama, terima diskusi kasih. kita pada hari ini sangat daging, kita udah 1 jam ya, 1 jam gitu ya, diskusi terkait dengan tadi parenting gitu dan juga rumus tadi gitu ya, 6 langkah mengelola emosi gitu bagi anak dan juga orang tua. Itu udah bisa jadi klip di Instagram nih Dwi. Udah ada bahan. Udah bagus banget gitu. Nah, tapi boleh terakhir Mbak. Biasanya kan closing statement ya, biasanya atau enggak take away note gitu. Apa sih sebenarnya kita sebagai orang tua gitu nantinya ingin mengasuh anak seperti apa dan juga apa segala macam dari diskusi kita pada hari ini. Oke. Iya. Bekal untuk menjadi orang tua ya, apa poin-poinnya aja. Satu, kenali diri sendiri. Iya. Ya, kenali diri sendiri. Saya tuh produk pengasuhan seperti apa, kemampuan saya sebagai orang tua tuh seperti apa yang belum punya, apa yang perlu ditingkatkan gitu ya, belajarnya terus dari mana gitu ya, dan boleh baca buku atau follow IG yang memang LPTUI gitu ya, yang kasih Mbak. yang banyak konten-konten gitu, edukasinya gitu ya. Terus yang kedua, kenali anak gitu. Nah, kenali anak tuh mulai dari anak ini usia berapa, terus tumbuh kembangnya ada di mana gitu ya, kemampuan apa yang bisa dikembangkan di usia-usia tertentu. Ini 2 hal ini aja sih sebenarnya udah kemana-mana ya nanti dampaknya gitu. Parenting itu, pengasuhan itu, apapun istilahnya di luar sana gitu, itu sebenarnya adalah seni. Oh wow. Seni yang dipengaruhi oleh 2 faktor ini. Orang tuanya seperti apa, anaknya seperti apa. Jadi sebetulnya nggak ada pakem yang pengasuhannya harus seperti ini, enggak. Gitu. Setiap orang tua bisa develop pengasuhannya sendiri-sendiri, tergantung tadi diri sendiri sama anaknya, gitu ya. Tapi sepanjang ya tidak membahayakan, ya tetap dalam koridornya untuk memenuhi hak-hak anak, gitu ya, keselamatan anak dan sebagainya gitu. Jadi tetap dalam koridornya. Jadi bukan berarti terus kalau begitu biasanya boleh dong pakai VOC, enggak. Biarin aja gitu. Enggak gitu ya. Jadi maksudnya seni itu orang tua punya gayanya masing-masing gitu. Jadi ibaratnya kayak kita main layangan, tahu kapan diulur, kapan ditarik, yang penting layangannya tetap terjaga gitu. Oke. Terima kasih banyak Mbak Vera. Sama-sama, terima kita kasih. Hari ini so happy, semoga nggak kapok ya Mbak. Nggak kapok, semoga bermanfaat buat seeker semua. Amin, sangat bermanfaat untuk Dwi juga nanti yang di belakang layar. Oke, terima kasih banyak Mbak Vera. Sudah meluangkan waktunya dan juga terima kasih untuk seeker yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa follow dan juga subscribe YouTube kita LPTUI dan nantikan video-video podcast selanjutnya. Bye bye.